Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Amanda Lovely dari kelas A dengan NIM J0304211066. Di sini saya akan membahas pertemuan 11 yaitu tentang rangkaian memori. Sebelum masuk ke dalam uji rangkaian, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari memori. Memori merupakan rangkaian digital untuk menyimpan kata-kata biner baik berupa program atau data. Secara umum, memori merupakan kumpulan dari register-register. Kata biner umumnya terorganisir dalam nibel atau 4 bit, byte atau 8 bit, word atau 16 bit, double word atau 32 bit. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua ada tipe memori. Secara umum ada dua tipe memori, yaitu yang pertama ada non-volatil. Data tidak hilang walau daya listrik dimatikan. Contohnya adalah ROM atau read only memory, ROM adalah programmable ROM, EEPROM adalah erasable ROM, EEPROM adalah electronical EEPROM flash ROM. Yang kedua ada volatil atau menguap. Data yang disimpan akan hilang apabila daya dimatikan. Contohnya adalah RAM atau random access memory. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian memori di aplikasi Proteus. Komponen yang diperlukan yaitu yang pertama ada IC 7489, kemudian ada logic probe, logic state, gerbang NOT, resistor, dan yang terakhir ada power. Untuk input data sendiri adalah data yang akan kita masukkan ke memori. Kemudian untuk address adalah alamat penyimpanan memori yang akan digunakan sebagai penyimpanan data. Kemudian untuk write digunakan untuk menyimpan data dan proc digunakan untuk menghapus data. Nilai yang akan dimasukkan ke dalam input data dan address akan disimpan di write dan hasilnya akan dihasilkan ke dalam output. Di dalam tabel pengujian rangkaian terdapat alamat dan input data. Selanjutnya saya akan menjalankan rangkaian memori. Untuk baris pertama, pada alamat yang bernilai 1 adalah A0. Lalu untuk input data yang bernilai 1 adalah D1, D2, dan D3. Kemudian kita nyalakan. Pada address akan menyimpan data pada A0. Kemudian selanjutnya kita mematikan input data. Kita akan melihat apakah benar tersimpan atau tidak. Dapat dilihat outputnya masih ada walaupun input datanya dimatikan. Selanjutnya pada baris kedua untuk alamat yang bernilai 1 adalah A1. Kemudian untuk input datanya yang bernilai 1 adalah D2 dan D3. Kemudian kita write. Selanjutnya kita akan membuktikan dengan cara mematikan data. Dan kita matikan address pada A1-nya. Ini kita nyalakan, dapat dilihat output masih ada walaupun input datanya dimatikan.
Lalu kita akan mengecek data pada baris pertama. Nah, ternyata data pada baris pertama masih tersimpan. Selanjutnya, untuk baris yang ketiga, pada alamat yang bernilai 1 adalah A2. Kemudian untuk input datanya yang bernilai 1 adalah D3. Kemudian kita write. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Lalu kita matikan input datanya. Kita akan membuktikan apakah datanya tersimpan atau tidak. Itu dengan cara mematikan address-nya, lalu kita nyalakan. Hasilnya masih sama dengan yang tadi. Kemudian kita akan mengecek datanya masih tersimpan atau tidak. Untuk baris pertama pada A0 ternyata masih tersimpan. Untuk baris kedua A1 masih tersimpan juga, dan untuk baris yang ketiga adalah A2 ternyata masih tersimpan juga. Selanjutnya pada baris ketiga yang bernilai 1 pada alamat adalah A3. Kemudian untuk input datanya adalah D2. Kemudian kita write. Maka hasil datanya akan disimpan di address pada A3. Kemudian kita matikan input datanya. Kita akan membuktikan apakah datanya tersimpan atau tidak, yaitu dengan cara mematikan address A3. Lalu kita nyalakan. Selanjutnya kita akan membuktikan pada baris yang sebelumnya, yaitu untuk baris pertama A0 masih tersimpan, A1 masih tersimpan juga, A2 masih tersimpan juga, dan A3 ternyata masih tersimpan semuanya. Pada baris kelima, untuk alamat yang bernilai A1 adalah A2 dan A3. Kemudian untuk input datanya yang bernilai 1 adalah D1. Kemudian kita write. Datanya akan tersimpan pada address A2 dan A3. Kemudian kita matikan D1-nya. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah tersimpan atau tidak. Nah, ternyata masih tersimpan datanya. Kemudian di sini saya akan membuktikan apakah data dari yang sebelumnya masih tersimpan atau tidak. Untuk baris pertama A0 masih tersimpan, A1 masih tersimpan juga, A2 masih tersimpan juga, ada yang kemudian untuk dari data yang tadi kita coba, yaitu ternyata masih tersimpan juga. Selanjutnya pada baris ke-6, untuk alamat yang bernilai 1 adalah A0, A2, dan A3. Kemudian untuk input datanya yang bernilai 1 adalah D0. Kemudian kita write. Lalu kita akan membuktikan itu dengan cara mematikan input data, mematikan address, kemudian kita nyalakan. Ternyata datanya tersimpan. Kemudian pada baris ke-7 untuk alamat yang bernilai 1 adalah A1, A2, dan A3. Untuk input datanya sendiri yang bernilai 1 adalah D0, D1, D2. Kemudian kita write. Selanjutnya kita akan mematikan dengan mematikan input data.
yang mematikan address. Kalau kita nyalakan lagi, maka datanya akan tersimpan seperti sebelumnya. Dan untuk baris yang ke-8, untuk alamat yang bernilai 1 adalah A0, A1, A2, dan A3, dan untuk input datanya yang bernilai 1 adalah D0 dan D1, kemudian kita write atau kita simpan. Selanjutnya kita matikan input datanya. Data pada address akan tersimpan pada A0, A1, A2, dan A3. Kemudian kita akan buktikan yaitu dengan cara mematikan addressnya. Selanjutnya kita nyalakan lagi. Maka hasilnya hasil outputnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mencoba apakah pada baris sebelumnya apakah tersimpan atau tidak datanya. Untuk baris yang ke-7 dan 8, untuk baris yang ke-7 alamatnya adalah A1, A2, dan A3 masih tersimpan, dan untuk baris yang ke-8 adalah A0, A1, A2, dan A3 masih tersimpan juga datanya. Dan penjelasan rangkaian memori dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.